Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih sesungguhnya keadaan relationshipnya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The High Priestess. Berikutnya ada energi dari Ten of Swords ya. Berikut ada energi dari Seven of Wands, posisinya reverse. Berikut di situ tuh ada energi dari Six of Pentacles, reverse lagi. Kemudian ada energi dari Ace of Pentacles. Berikut ada energi dari Four of Pentacles. Kemudian ada energi dari The Moon. Kemudian hadir energi dari berikutnya ada energi dari sini, dan kemudian ada energinya dari sini. Wow. Kalau Mada ini tuh kayaknya hubungan yang sudah ada di ujung tanduk ya, di ambang perpisahan ya, di ambang perceraian seperti itu kalau model hubungan kalian, apalagi kalau dilihat dari energinya kamu gitu ya. Kalau dari energinya kamu setidaknya untuk di saat ini, rasa-rasanya Mari kamu akan lebih menginginkan bahwa urusannya kamu dengan si dia itu tuh sesedikit mungkin gitu ya. Kalau bisa itu tuh jangan ada dulu dah gitu. Jadi yang sangkut pautnya tentang si dia, ini tuh bisa menjadi sebuah hal yang cukup kamu hindari. Disitulah ya. Padahal kamu ini tuh sempat ini, Mari lihat ya, cinta banget sama orang ini, sayang banget sama dia, pengen banget gitu ya. Mungkin kamu bahkan pernah kayak hampir tergila-gila gitu ya. Hampir agresif, posesif untuk memiliki dia. Nah kayak gitu ya. Sempat kayaknya kamu itu tuh total sekali ke si seseorang ini gitu ya, membayangkan saja tentang berpisah sama dia, udah bikin kamu tuh resah, takut kamu, padahal hanya bayangan doang gitu. Nggak mau maunya itu tuh ya bareng dengan dia, bersama dengan dia gitu, saking cintanya, saking sayangnya gitu ya. Jadinya ada kemelekatan ya dari kamunya itu tuh kepada si dia gitu. Satu hari aja nggak ngobrol sama dia, udah uring-uringan kamu, kecarian kamu, mana ini makhluknya gitu ya. Di sana. Jadi kamu tuh bisa kayak ngebela-belain juga nih, ngebela-belain kayak gimana caranya untuk bisa ketemu sama dia gitu ya. Jadi ada itu pasti pengorbanannya kamu juga yang lumayan ini. Katakan kalau misalnya kalian tuh LDRan gitu ya. Kamu mau tuh menyempatkan minimal ya sebulan sekali jumpa sama dia, padahal bisa memakan waktu lama, kosnya juga bukannya sedikit gitu ya. Ada hal-hal nekat gitu loh, ada hal nekat yang kamu lakukan, ada tindakan-tindakan impulsif juga bahkan bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi kamu tuh bisa ini dianggap seperti sempat kamunya itu tuh love bombing ke seseorang ini. Ada tuh kecurigaannya dia bahwa kamu itu tuh love bombing ke dia gitu lah. Padahal kalau Mari bilang itu tuh bukan kayak jurus-jurus manipulasi ya. Tapi memang di saat itu tuh ya begitulah. Hasratnya kamu ke seseorang ini sangat kuat, sangat menggebu-gebu. Gitu ya, sangat besar. Cinta itu tuh kepada dia sangat besar. Rasa sayang itu tuh ke dia. Gitu. Ya, sampai posesif untuk beberapa Mari nampak di sini. Jadi bukan kayak jurus-jurus gombal mukionya kamu aja tuh. Waktu dulu kamunya itu tuh mendekati dia secara ugal-ugalan gitu ya, karena memang kamu sedang betul-betul kamu sedang berusaha ya supaya kamu diterima oleh dia, dia mau hadir dalam hidupnya kamu gitu loh. Kamu tuh sempat memang beneran mau total gitu loh sama si dia, tapi namanya manusia ya, kemarin hari mau, hari ini enggak, kemarin hari serius, saat ini tuh sudah melorot keseriusannya gitu ya. Kemarin hari takut kehilangan, sekarang ya mau melepaskan dan membiarkan rasa kehilangan itu tuh menjadi skenario dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Jadi seseorang yang sempat kamu gilai dulu, itu tuh justru bisa aja ya di saat ini tuh
adalah orang yang ingin kamu lepaskan. Gitu loh. Ya, di sana. Jadi kayak terjadi perubahan 180 derajat di dalam dirinya kamu perihal tentang si seseorang ini. Ya, maksud dan tujuannya kamu berbelok arah. Ya, terjadi manuver berbelok arah. Gitu loh. Kalau Mari lihat, ya ini tuh memang moodnya kamu ya, nampaknya udah turun ini ke dia ya. Pengaruh hormonal juga nampaknya ada di sini. Pengaruh hormonal. Gitu loh. Dan kemudian ada rasa marah ya, kalau Mari nampak. Ada marahnya kamu, ada kecewanya kamu kepada si seseorang ini. Gitu. Ada entah itukah ucapannya dia atau sikapnya dia, lebih cenderungnya sikap ini ya. Lebih cenderungnya sikap sih daripada omongan. Ada sikapnya dia itu tuh yang kayak bikin kamu semacam gak puas banget gitu loh. Jadi sehingga kamu marah. Gitu. Apakah ini tuh menyangkut tentang harga dirinya kamu? Gitu, kamu merasa bahwa ada tindakannya dia yang merendahkan, ngebanting harga dirinya kamu, dan ini tuh paling nggak bisa untuk kamu terima, nggak bisa. Gitu, karena pride bagi kamu itu tuh harus dijunjung tinggi-tinggi, sementara pride-nya kamu itu tuh mau diganggu gugat sama si dianya, yang ngamuk gitu kan, yang marah kamunya. Gitu, secara kalian kan orang-orang Virgo ya. Kalau orang Virgo kan memang begitu ya, ada harga diri itu tuh yang kayaknya nggak bisa ditawar-tawar nih, gitu loh. Kamu bisa baik, tapi kalau ada orang main-main sama value dirinya kamu, kamu libas, nggak seneng kamu campakkan, gitu ya kalau Mari lihat. Nah, di situ. Jadi akhirnya kamu bisa suam-suam kuku ke dia beberapa, dan bahkan untuk beberapa kamu bisa kayak ya lagi menutup diri dari si seseorang ini. Gitu. Jadi kamu bisa nih kayak dikatakan kamu sedang ngeghosting dia. Dia curiga kamu sedang mengghosting dia. Gitu. Jadi kayak sebesar apapun niatannya kamu ke dia dulu, setulus apapun niatannya kamu ke dia dulu, itu tuh bisa dianggap seperti kayak omong kosong, bullshit gitu. Kamu bisa tuh dianggap sama si dia itu tuh seperti kayak mafia cinta, ya, penjahat asmara. Bisa itu, ya. Gitu loh. Jadi kayak mungkin orang ini tuh bahkan nggak tahu sih apa yang dia lakukan sehingga membuat kamu menjadi down, drop seperti ini energinya. Karena Maria ini orang lagi dalam tahap kebingungan. Ngapain sih kamu? Kenapa sih kamu? Gitu. Jadi apa yang terjadi dengan dirimu itu tuh sama sekali dia kayak no clue gitu. Nggak tahu dia apalah kira-kira. Makin dipikirkan kok makin mumet. Jadi kambuh nih vertigo. Nyut-nyutan nih encok. Bisa seperti itu ya. Kayak nggak masuk akal menurut dia perubahan dari kamu, karena memang ini perubahannya kamu bisa ya, perubahannya itu tuh cukup ekstrim di sini, gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh kayak kehilangan banget nih tentang kehilangan Virgo yang dulu yang pernah dia kenal, gitu loh. Rindu dia, mana sih si Virgo itu? Kok bisa-bisanya kamu kuat gitu ya, ngediemin dia sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kok sanggup kamu gitu ya? Sebegitu iya-iyanya dulu kamu ke dia gitu. Betapa hebatnya perjuangannya kamu ke dia gitu. Kok bisa? Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya bagi si seseorang ini. Gitu. Ya. Apa yang berlaku di kamu, kesambet iblis mana kamu gitu ya, setan mana ini yang menghinggapi kamu. Gitu tuh. Kalau Mari lihat ya orang ini di saat-saat sekarang. Nah, sementara kamu bisa, masa bodoh, mampus itu. Nah, bisa kamu gitu. Jadi kayak semacam orang yang tega kamu gitu ya. Macam kayak nggak ada aja empati simpatinya kamu, kayak nggak tahu aja kamu. Kira-kiranya emosi buruk apa yang bisa dia alami dengan sikapnya kamu yang menutup diri, menjauhkan diri, mengacuhkan, mengabaikan dia. Nah, kayak gitu. Ya. Karena ini tuh kayak dua kutub kamunya kan, dua kutub yang ekstrim kamunya dalam relationship sama si dia ini. Gitu. Ketika berjuang habis-habisan gitu ya, nekat habis-habisan kamunya.
Nah, tapi ketika kamu emoh sama dia, beneran gitu loh. Mau dicolek pun kamu bisa aja kayak nggak mau, marah kamu bisa. Gitu. Seperti kamu kayak ada energi jijiknya kamu. Seolah-olah gitu nanti tuh bisa dia tangkep. Kayak dia itu tuh nista banget lah di matanya kamu gitu ya. Dari caranya kamu merespon dia, memperlakukan dia. Gitu. Seperti dia kayak melakukan tindakan yang nggak layak untuk mendapatkan pengampunan. Gitu. Mari lihat ya. Kalau kamu mau diajak bicara pun di saat sekarang kayaknya tuh nggak cocok gitu ya. Kalau kamu mau diajak untuk mengulik apa sih soalan yang kamu alami dalam hubungan, kamu bisa tuh kayak menolak, mogok ngomong kamu sama dianya ya. Atau kemudian kamu bisa marah-marah gitu loh, ngamuk kamu, diam kau di sana gitu kamunya kan. Atau kamu kok blokir dia langsung gitu. Jadi marilah kayaknya kamu lagi tidak kondusif lah, lagi tidak aman kamu untuk didekati sama si dia. Dan itu tuh dia sadari, dia itu tahu gitu loh. Mau berusaha kayak gimana pun dia untuk meminta waktunya kamu, menarik perhatiannya kamu. Dianya itu tuh merasa bahwa itu tuh hal yang sia-sia untuk dia lakukan. Dan bahkan bisa takut dia lakukan. Takut dia. Di situ loh. Jadi kayak semacam apakah memang ini tuh sudah selesai? Apakah ini tuh memang sudah berakhir? Gitu-gitu dia ini. Lagi resah di situ dia, beneran resah. Siang malam ini tuh bisa resah. Gitu. Jadi kayak dia bisa tuh banyak melamun belakangan. Tapi lamunannya dia itu tuh lamunan karena kayak mikirin kamu. Gitu tuh, mari lihat. Ya. Ada dia cemas-cemasnya itu tuh cemas-cemas yang bisa bikin dia tuh sampai terganggu banget lah. Terganggu banget di sini. Tuh lah. Tuh ya. Walaupun dia boleh itu tidak tahu dengan pasti, kira-kira apa yang membuat perubahannya kamu ini. Nah, ini bisa-bisa dia tuh kayak mencari-cari sendiri ya, nabrak dia, nyari-nyari sendiri dia. Jangan-jangan karena ini ya, jangan-jangan karena itu ya. Gitu. Jadi kayak berkejar-kejaran juga dia ini tuh sama rasa bersalah. Tapi kemudian apa karena itu? Apa karena hal yang lain? Apa sih? Gitu tuh. Ngomong kenapa? Kalau dia bisa bicara sama kamu ya, pasti dia akan bilang ngomong, bunyi, sampaikan. Gitu loh. Sampaikan. Nah, terus akan harus seperti apa menghadapi kamu. Nah, ini pun bingung dianya. Kedepannya ya. Kedepannya ngadepin kamu itu tuh akan seperti apa? Bersikap bagaimana ke kamunya ini untuk berikutnya. Gitu. Ya. Jadi ya enggak menentu lah pokoknya. Gimana kalau orang lagi tidak menentu itu? Nah, begitulah kondisinya dia untuk di saat ini. Itu ya. Jadi kamu kayak misalnya kamu punya harapan semoga dia itu tahu bagaimana cara bersikap yang benar kepada kamu. Mendingan kamu nggak usah punya keinginan seperti itu ya. Sebab udah pasti orang ini tuh bingung, nggak ngerti. Jadi maksudnya mari ngomong kayak gini tuh supaya kamu nggak makin kesel ngelihat dia. Sebab dia memang nggak tahu posisi bagusnya dia itu tuh gimana di matanya kamu, nggak tahu dia, no clue tadi, gitu, ya. Makin dia pikirin, makin dia mumet, gitu loh, di sana. Jadi kalau andaikan kamu membutuhkan sesuatu dari dia, ngomong bagus-bagus, gitu. Misalnya nih, kamu kayak ada rasa marahnya kamu sebab karena tanpa sengaja dia injak jempol kakinya kamu, misalnya ya. Sampaikan secara langsung. Tapi kayaknya di sini tuh kamu lagi nggak mood banget kan? Lagi nggak mood banget kamunya itu tuh ke si pasangan kamu ini kan? Gitu. Mau ngelihat dia aja pun rasa-rasanya ogah kamu. Gitu. Mendingan nengok apa ya, ngelihat apa gitu ya daripada ngelihat wajahnya dia. Gitu. Mendingan ngomong berbusa-busa bibirnya kamu itu, mulutnya kamu itu dengan orang lain gitu kan? Daripada dengan dia. Gitu. Mendingan kamu capek badan ya, habis energi melakukan hal-hal yang apalah di sana ya, ketimbang dengan dia
gitu. Jadi beneran apa-apa dari kamu untuk dia itu tuh sangat kamu batas-batasi, gitu loh. Ya, sangat kamu batas-batasi. Dan itu tuh ya nambah-nambahin rasa sedih dari si seseorang ini. Bikin sedih gitu. Memang dia sedang belajar kayak untuk menerima kamu. Ya udahlah, memang mungkin maunya kamu lagi kayak gini gitu. Ya. Tapi walaupun maunya dia mampu untuk menerima sikapnya kamu seperti ini, tapi kalau rasa sedih itu tidak akan bisa itu tuh dengan begitu mudahnya untuk dia lampaui gitu. Gelisahnya dia itu tidak bisa dia tuh cepat lepas gitu loh ya, nggak bisa di situ. Oh, ini diam-diam mau ini nangis ini kalau dia nih cowok gitu ya. Kalau cewek mah gampang aja kalau nangis kan. Cowok ini tuh kan agak-agaknya repot ya, susah laki-laki. Sebagian besar kan laki-laki itu tuh susah untuk meneteskan air mata. Tapi kalau dalam cerita saat ini bisa-bisa netes gitu, curah juga tuh air mata. Gitu loh. Susah tidur gitu dia. Kebawa mimpi tentang kamu. Oh, ini nih kebawa mimpi. Saking terganggunya ya dia secara emosional ya. Nah jadi masuk kamu, seolah-olah kamu kayak diundang hadir dalam mimpinya dia, gitu loh. Setelah dia bermimpi, terbangun dia, udah nih makin resah, makin gelisah, makin sedih. Itu kondisinya dia saat ini. Jadi kamu kayak akan melihat bahwa kalau kamu jeli ya melihat dia, kondisinya dia tuh sedang tidak baik-baik saja, gitu. Nah apalagi ya untuk beberapa nampaknya mari upaya pendekatannya dia ke kamu ini tuh sudah berapa kali dia lakukan. Tapi ianya kok dia makin berusaha mendekati kamu, kamunya makin jauh. Kamunya terasa kayak semakin tidak gampang untuk dijangkau. Gitu. Dan itu tuh menyakitkan bagi si seseorang ini. Gitu loh. Jadi kayak aduh sia-sia sudah nih. Apa aku lakukan rasa-rasanya mental semua. Nggak ada artinya. Gitu. Nggak ada poinnya di matanya kamu. Nah seperti itu. Ya. Nah jadi mengecewakan gitu loh. Ya. Mengecewakan. Sudah dia kayak berusaha tarik perhatiannya kamu, tapi kamu masih ogah gitu ya. Dia yang deketin kamu, kamunya malah melengos pergi gitu. Ya, jadi kok kayak pakai jurus apapun dia rasa ya, dia rasa. Pakai jurus apapun dia belakangan hari ini tuh ke kamu, tapi jurus itu tuh patah semua, bisa kamu tangkis. Gitu ya. Bisa kamu elakkan, bisa kamu hindarkan, jadi sehingga kayak nggak ada dampaknya kepada kamu sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu loh. Jadi sikap lakunya kamu itu tuh sangat jauh dari apa yang dia inginkan. Nah, begitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Gemini, Cancer, berikut energi dari Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Leo ada di situ. Berikut ada energi dari Scorpio dan Sagittarius ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.